Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sari Syaidin Khairiyah. Saya berasal dari SMP ITA Nimah. Insya Allah hari ini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Peternakan Pak Tony. Dan dongeng ini terinspirasi dari novel yang telah saya baca yang berjudul Animal Farm, karya George Orwell. Peternakan Pak Tony. Pada suatu tempat, berdirilah sebuah peternakan yang aman, tentram, dan damai yang terletak di sebelah selatan hutan. Peternakan itu dinamakan atas nama pemiliknya itu sendiri, yaitu Pak Tony. Ia bekerja sebagai peternak sekaligus distributor pertanian itu bersama 6 rekan dekatnya. Pak Tony dan rekan-rekannya adalah peternak yang baik. Mereka mengurus hewan-hewan ternak dengan penuh kasih sayang. Setiap hari, mereka tidak pernah lupa diberi pakan yang cukup, dimandikan dengan penuh kesabaran, dan dirawat layaknya anak sendiri. Kehidupan di sana terasa sungguh menyejukkan. Manusia dan hewan terasa melengkapi satu sama lain. Hewan mendapatkan kebutuhannya setiap hari dari Pak Tony dan kawan-kawannya. Juga setelah itu mereka mendapatkan hasil ternak yang cukup dan mendistribusikan supaya mendapat upah kerja untuk menanggulangi kehidupan masing-masing. Semua saling membantu dan bersahabat. Hingga pada suatu malam, seorang penyusup tampaknya berhasil memasuki gudang pakan hewan ternak dan membakarnya habis-habisan hingga hanya menyisakan abu dan makanan yang telah hangus terbakar oleh api menyala yang membara. "Cepat, siapapun, segera telepon pemadam kebakaran sekarang," ujar Pak Tony yang kaget bukan main bak melihat masa depannya yang runtuh begitu saja. "Siapa?" salah satu rekannya mengiyakan, dan segera menelpon pemadam kebakaran sekaligus polisi untuk menyelidiki kasus misteri ini. Sementara rekan Pak Tony lainnya hanya bisa menatap dan terbungkam saat melihat pakan hewan yang dilahap api begitu saja. Malangnya juga, mereka baru saja membeli pakan baru untuk hewan-hewan di sana sore tadi. Kejadian ini merupakan kenyataan yang sulit diterima bagi Pak Tony dan rekan-rekannya. Keesokan paginya, hewan-hewan telah berbaris untuk diberi pakan. Mereka sudah sangat lapar selepas tidur nyenyak semalaman dan menghangatkan diri di antara tumpukan jerami. Walaupun mereka juga merasa bahwa malam kemarin lebih hangat daripada malam biasanya. "Selamat pagi kawan, kau sudah lapar juga kah?" tanya seekor domba putih kepada rekan sesamanya, domba hitam. "Tentunya, aku sudah tidak sabar untuk sarapan lezat hari ini," jawab domba hitam. Tahukah kalian? Aku dengar kemarin Tuan Tony baru saja menyediakan lebih banyak pakan untuk kita," ucap seekor keledai berwarna hitam kecoklatan dengan penuh semangat. "Benarkah? Wah, aku jadi semakin lapar," ucap seekor ayam betina yang perutnya sudah mulai keroncongan. "Hihi, semoga kita dapat jatah pakan juga ya, Cing," ucap seekor anjing pada kucing yang ada di sebelahnya. Beberapa menit hewan-hewan itu sabar menunggu tuan mereka agar segera memberikan pakan untuk mereka. Mereka pikir menunggu selama ini adalah hal yang wajar, karena mereka mengira bahwa Pak Tony dan rekan-rekannya akan membawakan sarapan yang banyak untuk mereka. Semuanya menunggu dengan semangat, seakan tak sabar untuk menyantap sarapan mereka. Namun, senyum lebar mereka berubah menjadi murung saat Pak Tony hanya membawakan porsi makan yang biasa, atau bahkan lebih sedikit dari biasanya. "Kok dikit sekali? Jauh dari ekspektasi kita. Apakah manusia mengorupsi pakan kami? Mana mungkin, memangnya manusia makan apa yang kita makan?" Celetuk demi celetuk terdengar di semua barisan, hingga Pak Tony berdeham dan menjelaskan semuanya. "Kalian lihat di sana," Pak Tony berbicara sembari menunjuk jarinya ke arah gudang pakan yang telah hangus terbakar. "Ya, seseorang atau sesuatu telah membakar gedung pakan kalian malam kemarin. Jadi syukuri saja pakan yang kalian dapat sekarang," Pak Tony memberitahu. Semua hewan tampak murung dan hanya mengangguk dan memaklumi, lalu makan apapun yang diberikan oleh Pak Tony. Pada hari yang sama juga, 2 ekor babi baru saja datang ke peternakan ini. Mereka didistribusikan dari seorang peternak juga di kampung sebelah. Ia berkata cuaca di sini lebih baik, jadi ia menitipkan 2 babi terbaiknya di peternakan Pak Tony. Mereka adalah Oscar dan Darwin. Oscar adalah seekor babi yang cukup gemuk, sedangkan Darwin sebaliknya. Mereka berdua adalah saudara kembar.
Segeralah mereka mendapatkan banyak perhatian dari hewan-hewan lain. Seperti pada umumnya, hewan-hewan peternakan Patoni menyambut kedua babi itu dengan ramah. Semuanya berkenalan, berteman, dan bersahabat baik ketika ada hewan baru yang datang ke peternakan Patoni. Oscar dan Darwin akhirnya beradaptasi dan bisa bergaul bersama hewan-hewan lain di sana. Menurut mereka, hewan-hewan di peternakan Patoni memiliki humor yang bagus. Itulah hal yang paling disukai mereka. Namun selain itu, ada satu hal lain tentang hewan-hewan di peternakan ini yang sangat disukai oleh kedua babi itu. Menurut mereka, hewan-hewan di sini mudah dipengaruhi. Akhir-akhir ini, pertanian Patoni kerap kali mengalami krisis pakan hewan ternak, entah mengapa atau bagaimana. Padahal upaya yang dihasilkan dari pendistribusian hasil ternak terus meningkat, namun pakan yang tersedia di gudang bisa dibilang sedikit, dan Patoni tidak memberi informasi apapun akan hal itu. Hewan-hewan mulai keheranan tentang alasan dari hal ini. Mengapa tuan mereka mendapat uang yang banyak, sementara jatah pakan mereka tetap segitu-segitu saja? Hewan-hewan pun mengadakan sebuah ladang diskusi tentang permasalahan ini. Semuanya berpartisipasi, termasuk Oscar dan Darwin. Aku merasa curiga terhadap Pak Tony dan rekan-rekannya, ucap seekor kuda berwarna coklat. Kita semua merasa curiga, benar. Pak Tony adalah orang yang sangat licik. Kalian tak pernah mendengarkanku sih, Darwin membalas. Kau benar. Aku perhatikan akhir-akhir ini tampaknya ia sangat sukses dengan apapun yang dikerjakannya. Tapi mengapa pakan kita justru semakin sedikit tiap harinya ya? Seekor kerbau menyaut dan bertanya. Ya, bukankah itu sudah sangat terlihat jelas? Tuanmu itu mengambil jatah pakan kalian demi kepentingannya sendiri. Kau tahu itu, timbal Oscar. Itik menanggapi, bagaimana jika Tuan Tony jangan berkata seperti itu? Kita tidak boleh berprasangka buruk terlebih dahulu sebelum tahu keasliannya, ucap kelinci sembari melompat ke sana ke sini. Oscar menyanggah, ayolah, kalian tahu dan paham bahwa Pak Tony berperilaku tidak adil kepada kita sekarang, bukan? Sebaiknya kalian pikir lebih baik lagi deh. Ada banyak spesies yang seharusnya tidak kalian percayai, tambah Darwin. Setelah melontarkan perkataan terakhir mereka, Oscar dan Darwin pergi meninggalkan pertemuan itu. Hendak melakukan sesuatu, katanya. Semua hewan yang tersisa saling memandang antara satu dengan yang lain. Aku merasa ada yang janggal mengenai ini. Seekor keledai hitam tiba-tiba berceletuk. Perkataan itu disambut dengan hewan-hewan yang langsung menengok ke arahnya. Akan kuawasi gerak-geriknya, ia meneruskan kalimatnya. Aku punya rencana. Mereka saling menatap. Malam itu, hewan-hewan peternakan Pak Tony, kecuali Oscar dan Darwin, berkumpul untuk menjalankan misinya, yaitu mencari kebenaran dari semua ini. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok, ada yang bersembunyi sembari menjaga pintu depan gudang pakan ternak, ada yang menjaga dari atap gudang, dan satu lagi mengawasi dari jauh agar mudah mendeteksi gerak-gerik yang mencurigakan. Dan benar saja, sembari memperhatikan dari jauh, tampak 2 ekor babi itu melakukan tingkah laku yang mencurigakan, hingga seekor burung menghampiri si keledai hitam, yang merupakan pemimpin dari misi ini. Aku melihat 2 babi itu pergi menyelinap ke dalam gudang, dan mereka sedang memakan pakan-pakan yang ada di dalam. Burung itu berceloteh. Dalam hitungan 3, akhirnya para hewan mendobrak masuk ke dalam, sehingga Oscar dan Darwin tertangkap basah. Ternyata tak hanya para hewan, Pak Tony dan rekan-rekannya pun turut menyorotkan senter ke arah 2 babi itu. Cukup, kau sudah tertangkap basah, Oscar dan Darwin, ujar Pak Tony. Jadi selama ini kalian yang mengambil hak pakan kami, ucap seekor sapi. Dan kalianlah yang menuduh Pak Tony berbuat licik, padahal kalianlah yang licik, ucap seekor kuda dengan nada marah. Oscar dan Darwin tertangkap basah, rencana mereka gagal total. Mereka merasa malu dan ingin melanjutkan bersandiwara, tetapi mereka terlalu kalah jumlah. Keesokan harinya, Oscar dan Darwin pun diusir dari peternakan tersebut. Para hewan pun hidup aman dan damai kembali bersamaan dengan jumlah pakan mereka yang naik. Mereka meminta maaf kepada Pak Tony karena sempat mengira bahwa ialah dalang di balik semuanya. Padahal tidak, dan ternyata Oscar dan Darwin juga dalang di balik terbakarnya gudang pakan ternak untuk pertama kalinya. Rumor mengatakan mereka iri dengan keharmonisan yang terjalin antara manusia dan hewan di peternakan Pak Tony.
Pada akhirnya, Pak Tony, rekan-rekannya, bersama hewan-hewan ternaknya kembali menjalani hidup bersama-sama dan bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.